Puji Tuhan, pada minggu ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Kesempatan pada bulan terakhir ini Tuhan, di dalam minggu kedua ini, kalau kita ada seperti ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa tersenyum, kita masih sehat, kita masih bisa bekerja, itu kemurahan Tuhan. Itu namanya anugerah. Sebab anugerah adalah kasih dan kemurahan Allah yang diberikan kepada setiap kita secara cuma-cuma. Itulah anugerah. Jadi mengucap syukur kalau kita bisa sampai di penghujung tahun ini, itu karena pimpinan Tuhan. Amin. Ya, mari kita mencoba untuk mensyukuri kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau melihat lagi ke belakang apa sepanjang tahun ini, di mana Tuhan telah menuntun kita dari satu kejadian ke kejadian yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Syukuri apapun itu. Karena hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan, di mana judulnya kita lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Dalam arti kita lebih dari pemenang, bukanlah berarti di dalam, misalnya di dalam satu acara atau dalam satu, misalnya di kantor ada satu perlombaan, karena kita adalah lebih dari pemenang, bukan berarti kita harus menang dalam perlombaan itu. Tetapi ada kriteria yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memenangkan setiap aspek apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka dari firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang ke-37. Yap. Roma 8. Ya. Oke. Ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, satu-satu ini aja dulu ya. Paulus menekankan bahwa dalam semuanya itu, apa yang dimaksudkan dalam semuanya itu? Dikatakan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Coba kita kembali ke ayat yang sebelumnya supaya kita lebih mengerti lagi ya. Dari Roma 8 ayat 35 dikatakan di sana. Roma 8 ayat 35, demikian kata firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, itulah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita lebih dari pemenang, bukan untuk sesuatu hal yang lain ya. Tetapi mari kita lihat di sini bahwa kita lebih dari pemenang terhadap pertama yang dikatakan di ayat 35 tadi, penindasan. Apa itu penindasan? Penindasan adalah tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, ataupun emosional. Kalau kita di zaman sekarang, sepertinya nggak gitu banyak lagi ya. Khususnya kalau kita tinggal di Amerika, penindasan itu boleh dikatakan udah ada law-nya ya. Tapi ketika Paulus menuliskan ini pada waktu itu,
orang Yahudi sendiri yang tidak menyukai pada waktu gereja mula-mula, maka pada waktu itu penindasan itu masih banyak. Termasuk juga di Indonesia, kalau di daerah-daerah mungkin masih ada penindasan, walaupun di ibu kota juga terjadi, tetapi masih bersyukur polisi bisa segera datang. Jadi untuk saat ini penindasan itu masih setengah-setengah ya, khususnya kita yang ada di Amerika ini, itu ya lebih sedikit lagi anunya. Yang kedua dikatakan kesesakan. Kesesakan adalah keadaan yang tidak dapat dihindari dari hidup. Dalam hidup kita ini, kesesakan itu tidak bisa dihindari. Ada kesesakan dalam hidup, kesukaran, atau beban hidup. Yang paling utama itu sering terjadi adalah beban hidup. Tapi Paulus mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Tadi pertama, kita lebih pemenang, bisa lebih dari pemenang atas penindasan. Kedua, kesesakan. Dalam kesesakan ini banyak sekali. Sakit penyakit itu menjadi kesesakan juga. Kesusahan atau kekurangan, termasuk penindasan dan permusuhan. Semua itu Paulus mengatakan karena Paulus telah mengalami. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya Saulus, pada waktu itu dia juga adalah salah satu orang yang membuat penindasan kepada orang-orang yang percaya, yang disebut orang-orang pengikut Tuhan. Jadi dia dengan jelas mengerti apa itu penindasan. Jadi dalam hal ini, kesesakan itu termasuk juga di dalam penindasan. Dan kesesakan ini Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, seringkali kita menjadi kecewa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun itu. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita akan menjadi kecewa. Setahun, 2 tahun mungkin kita bisa bertahan. Tapi ada kalanya tubuh kita ini melemah. Ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Ada sesuatu yang di dalam kita yang tidak bisa kita pertahankan. Baik itu kesehatan. Mungkin kita bisa berolahraga, tapi ada saatnya kita akan lemah. Pada saat itu kita akan jadi lelah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sebab Tuhan telah menunjukkan apa yang telah Dia lakukan ketika Dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka cukup hanya taat, dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Demikian juga banyak nabi-nabi yang sebelumnya. Gideon, Musa, siapa lagi? Joshua waktu merubuhkan tembok Jericho. Tuhan yang berperang melawan mereka, melawan musuh-musuh. Demikian juga hidup kita. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita, kita akan lelah. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, demikian juga yang berikutnya, penganiayaan. Penganiayaan untuk saat ini itu pada waktu zaman buku ini dituliskan, penganiayaan sering terjadi ya, khususnya untuk mereka yang mengatakan pengikut Tuhan. Dan Paulus pun dengan jelas, dengan sadar mengerti akan itu. Kemudian kelaparan. Kelaparan juga untuk saat ini udah berkurang ya. Mungkin di tempat kita, di mana kita tinggal, kelaparan udah jauh dari standar. Termasuk di Indonesia juga, mungkin di beberapa tempat mungkin kelaparan itu masih ada, tapi untuk sekarang itu udah jauh. Kemudian ketelanjangan. Apakah yang dimaksud dengan ketelanjangan? Ketelanjangan itu sama dengan kemiskinan, tidak mempunyai apa-apa. Dan untuk sekarang ini juga di tempat kita, di negeri ini, kemiskinan telah diatasi. Kecuali kita tidak memperlengkapi diri kita, itu yang membuat kita menjadi miskin. Tapi pada zaman sekarang,
Pada zaman dulu, pada waktu gereja mula-mula mungkin itu terjadi karena tidak ada bantuan. Karena pada waktu itu bangsa Israel tinggal di dalam pembuangan. Jadi kemiskinan atau ketelanjangan itu bisa terjadi. Jadi untuk sekarang ini, segala sesuatu yang dituliskan ini telah berkurang banyak ya. Jadi surat ini mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Masih banyak hal-hal lainnya yang Paulus katakan untuk kita lebih dari pemenang. Kemudian di ayat yang 35 dikatakan juga bahaya. Bahaya apa? Saat ini bahaya yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin reaksi nuklir ya, nuklir atau bahaya perang. Untuk itulah kita berdoa sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, agar Tuhan agar Tuhan menuntun para pemimpin kita agar dapat mencegah perang. Perang pasti akan terjadi, nuklir pasti akan terjadi, tapi waktunya kita nggak ada tahu. Pada saat akhir zaman, firman Tuhan mengatakan bangsa akan melawan bangsa. Jadi sekarang telah dimulai, tapi belum pada puncaknya. Perang dunia pertama sudah terjadi, perang dunia kedua sudah terjadi, perang dunia ketiga mungkin pada saat itulah nuklir akan berbicara, reaksinya itu akan membunuh kita mungkin, tapi kita tidak perlu menduga-duga. Itu bagian kita untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, agar para pemimpin kita dipimpin Tuhan untuk dapat menahan diri. Demikian juga untuk perang dan sebagainya. Jadi tugas kita untuk berdoa. Kemudian pedang. Untuk saat ini pedang udah tidak ada lagi ya. Adapun hanya untuk pameran, tetapi sekarang bukan hanya pedang, tapi lebih dari pedang. Itulah senjata yang dipergunakan untuk membunuh. Dan saat itu, jadi ketika firman ini disampaikan bahwa kita lebih dari pemenang, mari kita belajar lagi apa yang dimaksud kita itu lebih dari pemenang. Kalau kita kembali, kita coba buka dari Ibrani 12. Mari kita sama-sama belajar sedikit. Di Ibrani 12 dikatakan, karena kita ini lebih dari pemenang, untuk itu mari kita berjuang untuk mengakhiri perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang kekasih, Paulus tadi mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang untuk semuanya itu. Jadi marilah kita berjuang untuk mengakhiri perlombaan. Kalau di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang kekasih, kita ini diibaratkan seperti awan yang mengelilingi kita. Begitu banyak saksi di sekitar kita, begitu banyak orang yang memperhatikan kita, menonton kita, sehingga kita itu seperti awan yang putih bersih. Jadi sedikit saja kita membuat sesuatu, baik itu benar, ada aja yang tidak suka, apalagi tidak benar. Jadi Paulus mengatakan dalam Ibrani, marilah kita semua menanggalkan semua beban. Beban apa itu? Tadi Tuhan udah katakan bahwa kita bisa lebih dari pemenang. Beban dosa yang begitu merintangi kita untuk kita bisa mencapai satu tujuan, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah tujuan kita dalam hidup kekristenan kita, di mana kita percaya bahwa Kristus telah mati bagi kita. Kasih-Nya tidak akan dapat memisahkan kita
Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk sampai menuju ke sasaran, yaitu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita ini punya satu perlombaan yang telah Tuhan wajibkan bagi kita. Untuk kita bisa mengikuti perlombaan itu, kita nggak bisa membawa beban. Coba kalau kita mau berlari, katakan kita ada dalam satu perlombaan, kita mau berlari untuk menjadi pemenang. Pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan tekun berlatih agar kita mempunyai kekuatan, agar kita mempunyai ketahanan tubuh. Kedua, kita harus sacrifice waktu. Waktu kita harus kita sacrifice untuk kita berlatih. Baik bangun pagi-pagi, siang, atau apapun itu. Ketika kita berlari, ada satu perasaan jenuh, ada perasaan malas. Kalau Anda pernah berlari, kita harus melawan itu. Demikian juga kehidupan ini. Kita harus melawan itu supaya kita bisa menjadi kuat, tangguh untuk memenangkan perlombaan itu. Ketika kita berlari, ketika kita ada dalam perlombaan, kita tidak mungkin membawa beban. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita membawa beban untuk menjadi pemenang? Tentu saja orang yang tidak membawa beban akan menjadi menang. Demikian juga kita dalam hidup ini. Untuk menuju sasaran kita, yaitu hidup yang kekal, kita harus menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak akan bisa melepaskan beban kita. Firman Tuhan mengatakan, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Mengapa kita harus menanggung beban itu? Datanglah kepada Tuhan, serahkan beban itu. Tuhan akan mengangkat semua beban itu, dan kita berjalan, dan kita berlomba dengan tenang. Amin. Berusahalah untuk masuk di dalam. Kemudian di ayatnya yang kedua dikatakan, dari Ibrani 12 ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, kita perlu punya sasaran. Tanpa sasaran, tanpa tujuan, hidup kita akan berantakan. Apapun itu. Dikatakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita punya satu tujuan, kita tahu kemana kita arahnya ke sana. Katakanlah kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita tahu kita mau pergi ke Denver, ke downtown. Kita udah tahu jalannya. Ada yang dari sana, ada yang dari sini, tapi tujuannya sama. Kita harus melihat jalan mana yang ditentukan bagi kita. Tidak semua jalan. Sebab begitu banyak jalan, tapi Tuhan telah menetapkan jalan bagi kita. Dikatakan di situ, dikatakan di berikutnya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Saudara, dengan jalan imanlah kita bisa sampai kepada tujuan. Tuhan mengatakan jalan yang kita tempuh itu adalah jalan iman. Sebab firman Tuhan mengatakan tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya setiap orang yang beriman, dia percaya bahwa Yesus itu ada. Coba kita lihat di firman Tuhan yang mengatakan, mundur satu di Ibrani 11. Coba mundur satu, Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Coba naik ke 6, 6. Ibrani 1 ayat yang ke-6 dikatakan, haleluya. Tetapi dan kita tetapi tanpa iman, salah ya. Ibrani 11, Ibrani 11, 6. Yep. Still, okay. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Jadi jelas ya saudara, bahwa tanpa iman kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah, dan tanpa iman kita tidak akan mungkin sampai kepada sasaran kita yang sesungguhnya. Jadi dikatakan di sana, dan yang membawa iman kita itu, kembali ke Ibrani 12 tadi ayatnya yang kedua, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang ayatnya yang kedua, yes. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Jadi jalan kita untuk menuju sasaran yaitu dengan iman. Iman yang kita miliki, yang Tuhan pimpin, akan membuat kita menjadi sempurna. Tanpa kesempurnaan kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita sempurna. Tuhanlah yang menyempurnakan kita sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang kita. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Saudara, Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Dia turun ke dunia, meninggalkan segala kemewahannya, meninggalkan segala aksesoris hidupnya yang adalah Raja, turun ke dunia, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Jadi Dia datang untuk membuat kita sukacita. Dia menyediakan sukacita bagi kita dengan mati di kayu salib. Saudara, dalam kekristenan kita, yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Tuhan membenci apa yang dinamakan kesombongan. Itu sebabnya Dia yang adalah Raja mengabaikan kehinaan. Jadi kehinaan yang ada Dia abaikan. Dia ambil kehinaan itu supaya apa? Supaya setiap kita mengalami yang namanya sukacita. Dia tanggung kehinaan itu, Dia ambil itu supaya kita mendapatkan sukacita. Jadi dengan jalan demikian Dia memberi teladan ke kita bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan benci akan kesombongan. Coba kita lihat di dalam Amsal. Amsal, apa yang paling dibenci Tuhan, yaitu Amsal 6 ayatnya yang ke-16. Inilah yang Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Berikutnya 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Hal yang paling pertama yang paling dibenci Tuhan yaitu mata sombong, yaitu kesombongan. Tuhan telah mati meninggalkan segala atribut kehebatannya, kekuatannya, apa yang kurang. Dia adalah raja. Tetapi dia menanggung kehinaan itu agar kita bisa mendapat sukacita yang dikatakan tadi. Yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita mau hidup di dalam sukacita yang diberikan Tuhan, tinggalkan kesombongan. Jauhkan kesombongan. Sebab itulah yang paling dibenci Tuhan dalam hidup ini. Yang dikatakan pertama tadi, mata sombong. Orang sombong yang paling Tuhan benci. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk apa yang Tuhan telah teladani dalam hidup kita. Bahwa Dia tidak menganggap hidupnya setara dengan apa yang seharusnya Dia miliki. Tapi Dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu adalah jabatan yang paling rendah. Dia samakan manusia itu seperti Dia. Dia memulai dari yang paling rendah. Jadi kalau kita ada dalam posisi paling rendah, nggak perlu malu. Karena Yesus pun mengambil rupa seorang hamba. Karena hamba bukanlah sesuatu yang hina. Tetapi kalaupun Anda diberi berkat, kekayaan, itu juga bukanlah sesuatu dosa. Mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kita kekuatan atau kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Itu terjadi pada waktu zaman Musa pun Tuhan telah memberikan itu. Jadi kalau kita mendapatkan kekayaan, itu bukan sesuatu yang berdosa. Mengucap syukur. Tetapi kalaupun kita hidup di dalam kemiskinan, nggak usah malu, nggak usah merasa rendah diri, nggak usah. Tuhan juga seperti itu. Tujuan kita hidup bukanlah miskin dan kaya, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Allah untuk menuju satu titik, satu tujuan, yaitu hidup kekal, surga yang kekal. Itulah tujuan kita. Yesus yang merendahkan diri, memikul salib, yang membenci kesombongan, sekarang Dia di sebelah kanan tahta Allah. Coba kita kembali lagi melihat yang Ibrani 12 tadi. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Coba kita lihat tadi. Hampir selesai. Ya. Ayatnya yang terakhir dikatakan, yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang itu Yesus telah ada di surga yang menunggu kita. Itulah tujuan kita. Kesanalah kita pergi. Kalau kita baca coba kita kembali ke kemana tadi? Roma 8. Tapi ayatnya yang ke-31. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah ada di sebelah kanan Allah. Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita untuk kita bisa sampai kepada sasaran, yaitu surga yang kekal. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di sana. Dia telah menunggu kita. Jadi sekarang bagian kita untuk berjuang. Selama hidup kita ini kita akan berjuang terus. Berjuang di dalam segala sesuatu. Untuk bangun pagi aja kita harus berjuang. Karena kadang-kadang kita capek kerja, kita harus bangun pagi,
ucapkanlah sesuatu yang paling penting ketika Anda membuka mata, ucapkan syukur. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur karena Kau berikan aku kesempatan untuk hidup. Ketika napas ini masih ada, itu adalah kesempatan kita untuk mengucap syukur. Karena dari ucapan syukur kita itulah Tuhan disenangkan. Jadi selama kita hidup ini kita berjuang. Berjuang untuk mencapai satu tujuan. Karena untuk mencapai ke sana itu adalah suatu hal yang sangat berat. Coba kita buka di Lukas. Di mana berikutnya? Kok lari? Di Matius, Lukas ya, Lukas, I forget. I think Lukas 13. Ya, 13:24. No, Lukas 13:13 ya. 24 ya, yes. Jawab Yesus kepada orang di situ. Ini jawaban Yesus kepada orang-orang yang bertanya. Jawab Yesus kepada orang itu di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jadi, selama kita hidup ini kita harus berjuang. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita pun harus berjuang. Karena begitu sesak pintu yang mau masuk ke sana. Jadi, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Karena apa? Karena dia berusaha dengan kekuatannya. Itu sebabnya saya katakan tadi, jangan berusaha dengan kekuatanmu. Sebab kita ini tidak akan pernah sempurna. Tetapi ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Dan Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk kita sampai ke sana. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak akan ada orang yang bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena semua orang yang masuk ke sana harus orang yang kudus. Bagaimana kita mau jadi kudus kalau bukan Tuhan yang menguduskan kita? Itu sebabnya kita bersandarlah kepada Tuhan. Jangan kepada kekuatan kita sendiri. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang bukan ketakutan, yaitu ya roh. Coba kita buka di 2 Timotius 2 Timothy 1 the first 7. I don't think so you have kamu nggak ada maybe ya. 2 Timotius 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan kita roh kekuatan untuk kita bisa melawan iblis itu. Sebab kalau kita tidak melawan si iblis, iblis tidak akan lari. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah si iblis, maka dia akan lari. Pergunakan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam roh kita. Roh kekuatan, bukan kekuatan fisik ya, tetapi roh yang ada di dalam kita. Itu sebabnya kita harus setiap hari memperbaharui hidup kita. Sehingga coba kita buka di Kolose 10, di Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Kolose 3 ayat 10. Saudara, saat ini dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Sebab firman Tuhan telah mengatakannya, hari-hari ini akan semakin jahat. Terus sampai saatnya nanti Antikris yang sesungguhnya muncul di depan sini. Ya. Jadi kita menuju ke sana. Lihat aja kadang-kadang kalau kita mau buka Facebook, begitu kadang-kadang kita kaget sendiri karena yang muncul itu hal-hal yang bagaimana kalau itu terjadi kepada
anak-anak kita atau orang-orang muda yang mereka belum mempunyai sesuatu. Itu sebabnya kita sebagai orang tua, kita harus berdoa setiap hari untuk protection bagi mereka, untuk orang-orang kudus, untuk hamba-hamba Tuhan. Karena tanpa doa kita, dunia ini semakin. Siapa yang datang waktu misi di sini? Ada yang datang? Bahwa saat ini dunia baru 52% yang telah mendengar Kristus. Jadi masih 48% lagi yang belum pernah mendengar Kristus. Itulah yang waktu misi minggu lalu yang para misionaris datang di sini, kita punya kesempatan hadir, puji Tuhan. Itu juga membuat kita semakin terbuka ya untuk berdoa bagi misi, bagi hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa agar mereka bisa menjadi lebih dari pemenang untuk menghadapi semua ini. Kalau tadinya kita di sini tidak ada penganiayaan, kalau mereka pergi ke daerah-daerah mungkin mereka akan mengalami itu. Tapi nanti saatnya ketika penghujat keji itu, ketika antikris itu bertahta, semua kita akan mengalami itu kembali. Sebab hanya ada satu mata uang di dunia. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak mengikuti mata uang itu, kamu akan dianiaya. Kamu tidak akan bisa berbelanja. Pada saat itu firman ini akan kembali lagi. Bahaya akan terjadi. Pedang pasti akan terjadi lagi. Semuanya, penganiayaan, kelaparan itu pasti akan terjadi. Jadi berdoa supaya pada saatnya Tuhan mengangkat kita, jadi kita tidak mengalami itu. Ya, jadi ya, di Kolose 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kita perlu terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan supaya kita mengenal siapa Sang Khalik itu. Itu sebabnya ketika kita lengah, 2 hari aja kita nggak dekat kepada Tuhan, sesuatu yang lain akan terjadi. Itu sebabnya setiap hari, karena kita tidak tahu kuasa iblis itu, kita tidak bisa menahannya. Hanya Tuhan ketika Dia ada di dalam kita, kuasanya itu yang akan memampukan kita. Kalau tadi kita sudah katakan bahwa Tuhan telah memberikan kita roh kekuatan yang membuat kita bukan menjadi seorang yang ketakutan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kemudian di dalam ayatnya yang tadi dikatakan bahwa kita harus menerus diperbaharui untuk pengetahuan yang benar. Jadi dalam hal ini kita harus mengadakan satu persekutuan. Jadi mungkin kita nanti kalau di gereja ini kita sudah ada ya, seharusnya hari Jumat kita ada doa, tapi pengunjungnya hanya itu-itu aja. Jadi dari sini saya menghimbau supaya kita sama-sama bertumbuh, supaya kita bisa sama-sama memperjuangkan tujuan kita untuk sampai kepada sasaran, yaitu hidup yang kekal. Sebab untuk menuju ke sana tadi dikatakan bahwa kita harus berjuang supaya kita sampai. Jadi dalam hidup ini kita juga harus ingat bahwa musuh kita itu bukanlah firman Tuhan katakan, bukanlah darah dan daging. Jadi musuh kita itu bukan saudaramu, bukan sesama anak-anak Tuhan, bukan istrimu, bukan suamimu. Jadi ingat, musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Coba kita baca yang di Roma 8, kembali ke Roma 8 ayatnya yang 38. The next one. Roma 8 3-8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. The next one. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Apa ini makhluk lain? Jin, gondoruo, apa segalanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kasih Kristus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menjadi pemenang, untuk menghadapi semua tantangan ini, yaitu yang tadi dikatakan. Apa yang dikatakan tadi? Katanya baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, tidak ada. Jadi ingat bahwa musuh kita itu bukanlah darah dan daging. Musuh kita itu bukan saudara kita, bukan keluarga kita, bukan manusia. Jadi kalau ada sengketa antara kita dengan sesama, baiklah kita merenungkan apa penyebabnya. Karena di dunia ini iblis berkuasa. Ketika kita lengah, ketika kita membuka sedikit aja celah, iblis itu akan masuk dan menyerang kita. Itu sebabnya tadi dikatakan kita setiap hari terus-menerus memperbaharui agar kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi kita belajar untuk kita tidak baik bertengkar, baik berselisih. Paulus mengatakan, kalau ada saja perselisihan di antara kamu, itu adalah sesuatu kekalahan, sesuatu hal yang tidak baik dalam kamu. Kalau hanya sesama, apalagi antara keluarga, antara suami istri, antara saudara bersaudara. Jadi mari kita renungkan supaya kita menyadari bahwa Tuhan telah beri kita kuasa, termasuk kuasa menginjak ular dan kalajengking. Tuhan telah memberi kita kuasa. Pergunakan kuasa yang ada. Dengan cara apa? Merendahkan diri. Jangan sombong. Karena yang paling Tuhan benci adalah kesombongan. Ketika kesombongan menguasai kita, Tuhan tidak akan berkuasa. Tuhan tidak akan datang dalam hidup kita. Mari kita perbaiki hidup kita. Kalau pada tahun ini, di penghujung tahun ini, masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan, kita berdoa seturut kehendak Tuhan. Langit dan bumi milik Tuhan. Emas, permata, segala apapun milik Tuhan. Kalau engkau meminta, firman Tuhan mengatakan mintalah, maka engkau akan diberi. Tetapi ketika kita meminta, kalau Tuhan tidak memberi, mungkin ada sesuatu yang tidak pantas Tuhan berikan. Ketika saya berdoa minta, Tuhan aku minta ini, Tuhan gak memberi. Kenapa? Saya belum cukup umur, karena saya minta pedang. Katakanlah saya umur 7 tahun atau 8 tahun. Demikian juga dalam hidup ini. Kau minta kekayaan, tapi Tuhan tahu kekayaan yang akan diberikan itu akan kau habiskan, kau boros-boroskan, kau poya-poyakan. Itu sebabnya Tuhan tidak memberi. Tetapi jangan kecewa, sekalipun Tuhan tidak memberi kepadamu, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu. Tuhan senantiasa menjawab semua doa kita. Tetapi tunggu, kalau kau sudah waktunya, sebab segala sesuatu Tuhan berikan indah pada waktunya. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, untuk kita bisa memasuki tahun yang akan datang lebih baik lagi, lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita hadapi. Kita tetap merendahkan hati kita agar Tuhan yang dipermuliakan. Amin.